Oke, malam semuanya. Hmm, aku izin share screen ya. Sekalian aku izin recording juga. Oke, teman-teman boleh minta konfirmasinya nggak? Layar aku udah kelihatan. Oke, makasih ya. Jadi kita bakal bahas dari awal banget. Soalnya kemarin aku udah ngeliat nilai teman-teman juga, udah ngeliat kerjaan teman-teman. Ada beberapa yang memang masih salah dari cara ngisi tipe datanya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita bahas dari awal. Jadi buat teman-teman yang nilainya udah bagus, semoga nggak bosen ya kita ulang dari awal. Jadi silabus sebelum UTS itu, kalau aku lihat ada tipe data, terus kita belajar program sederhana. Jadi masih awal-awal banget di sini kita belajar cara input data, cara ngeprint ke layar. Terus udah gitu ada analisis kasus, terus ada pengulangan. Pengulangannya kebagi jadi dua, ada yang pakai while, ada yang pakai for. Nanti kita bahas kapan pakai while sama for, tapi sebenarnya pakai while atau for tuh dua-duanya sama aja boleh dipakai gitu. Cuman nanti tuh ada kadang-kadang kalau yang pakai while itu jadi jauh lebih panjang, ada yang pakai for itu malah jauh lebih rumit. Jadi memang harus coba-coba sih. Tapi biasanya kalau patokan aku tuh kalau for itu kita udah tahu perulangannya bakal berapa banyak. Kalau while itu biasanya kita belum tahu. Jadi gitu sih kalau aku ngebaginya. Tapi kalau misalkan itu ya sebenarnya dua-duanya oke-oke aja sih, boleh dipakai kayak gitu. Terus pertemuan selanjutnya kalian ada kuis kan ya. Udah gitu kita belajar pengulangan sama ada nested loop-nya. Terus sebelum ini kuis 2 tuh kalian ada fungsi yang awal banget ya. Masih pertama banget belajar masukin parameter, void, sama nge-return gitu-gitu ya. Jadi kita bahas dari tipe data. Kalau tipe data tuh sebenarnya banyak, tapi yang biasanya kepake tuh aku bagi di sini cuma 4. Ada yang float, ada yang integer, ada boolean sama string. Kalau float itu pasti desimal gitu, ada koma-komanya. Kalau integer yang bulat-bulat sama kayak jargon IT kan ya, integer tuh bulat kan kesatuan gitu. Terus kalau boolean itu cuma ada dua nilai, true atau false, sama ada string. String itu mirip char, karakter, tapi string itu udah kumpulan char gitu. Kalau char itu kan cuman satu huruf kalau kita bilangnya kayak A, B, C gitu. Kalau string itu udah kesatuan gitu. Jadi A, B, A, C, A, B, C atau nama kita gitu. Kayak gitu. Ini kepakainya di mana? Memang kalau di Python itu nggak terlalu kepake, tapi nanti kalau input-input sebenarnya dipakai aja sih gitu. Cuman di Python tuh sebenarnya dia bisa langsung tanpa pakai deklarasi tipe data. Cuman memang di sini kita harus belajar karena nanti di semester selanjutnya tuh kita ada yang pakai Java. Nah, kalau Java itu tipe datanya harus benar-benar dideklarasi dulu. Makanya di awal kalau kita pakai Python tetap harus belajar tipe data kayak gitu. Terus di sini aku bikinin kerangka program karena kalau sama Ibu Mewati itu nilainya harus pakai kerangka program kayak gini. Sebenarnya bisa aja sih langsung tanpa kerangka program gitu kayak misalkan kalian tulis langsung gitu di sini mau nulis apa gitu kayak print halo gitu. Tapi nggak pakai devman, nggak pakai if ini sebenarnya bisa jalan, cuman kurang bagus gitu. Jadi kalau kita program harus tetap pakai kerangka program gini terus ada komentarnya. Komentar itu bisa pakai pagar kayak gini atau misalkan kalian bisa pakai yang kayak gini juga sih biasanya, tapi diajarinnya pakai pagar jadi ya udahlah kita ikutin aja yang ketentuan dari Ibu Mewatinya kayak gimana. Terus ini nanti kalian pokoknya kalau tiap bikin program kalian copy-copy aja sih gitu atau kalian hafalin sih karena gampang juga kan sebenarnya cuma bikin filenya sih namanya apa, terus penulisnya siapa, programnya apa, terus deskripsiin misalkan program untuk menghitung apa kayak gitu. Terus kamus data itu
nama variabelnya apa, terus nama variabel itu teh digunain buat apa. Terus kasih aja tanda kurung tipe datanya apa. Ini kalian lisin aja gitu kayak bikin kamus kamus bahasa Indonesia gitu. Cuma ini kamus buat variabel kalian kayak gitu. Terus ininya mah dihafalin aja sih. If name sama dengan main ini karena main ini tuh sebenarnya manggil dari fungsi ini, tapi ya dihafalin aja lah kalau susah mikirnya dihafalin aja kayak gitu. Terus di sini juga mau ngebahas cara ngeprint ke layar. Print ke layar itu banyak macamnya sebenarnya. Jadi kalian tuh boleh pilih salah satu aja yang paling gampang kalian ingat gitu. Dan hasilnya sama aja gitu. Kayak kalau misalkan kalau string itu kalian harus di dalam tanda petik. Kalau variabel kayak gini boleh langsung nggak pakai tanda petik. Tapi kalau string pokoknya harus di tanda petik ini. Terus tanda petik tuh sebenarnya boleh kayak gini atau boleh kayak gini juga. Yang tanda petik satu gitu atau tiga juga boleh sih sebenarnya kayak tiga gini juga boleh. Tapi kalau tiga gini tuh biasanya jarang dipakai. Biasanya tiga gini tuh kayak buat komentar yang panjang gitu. Jadi kayak gini terus kalian tulis misalkan di sini apa gitu. Kalian tulis gitu kayak panjang gitu. Jadi tiga petik ini jarang banget dipakai. Biasanya yang paling lazim itu pakai yang gini aja sih, kutip gini. Kayak gitu. Yang penting sepasang kalau nulisnya pakai petik ganda gini harus petik ganda dua-duanya jangan petik ganda satu atau gini satu. Tapi kalau kalian pakai Visual Studio Code biasanya udah autocomplete sih. Jadi kayaknya kalau itu nggak ada masalah. Terus kalau print itu biasanya aku pakai yang F gini sih, print format gini. Ini enakan banget. Jadi kalian bikin print terus buka kurung, terus F, udah gitu, sorry. Udah gitu ada kalau itu kalian petikin aja semua, tapi kalau yang nama variabel itu kalian kasih kurung kurawal kayak gini. Ini kurung kurawal kan ini ada variabel nama sama umur, kalian kasih kurung kurawal kayak gitu. Ini yang biasanya aku pakai sih atau yang atas pakai koma. Tapi kan ini ribet ya, maksudnya em, kalau kalian stringnya banyak itu jadi kayak harus bikin string satu, string dua. Kalau di sini enggak kan, kalian tinggal petiknya satu sama satu di sini, terus sisanya semua sama, kecuali kalau variabel kalian kasih kurung kurawal. Jadi biasanya pakai yang ini sih, enak kan. Atau ada juga cara lain kalau di buku-buku biasanya pakai dot format kayak gini. Tapi ini rada ribet karena kalian harus samain. Jadi kalau kalian mau manggil itu tuh kurung kerawal ini tuh nanti buat yang pertama ini, ya ini tuh buat urutan ini. Jadi harus ngurut gitu. Dan jarang pakai sih aku yang ini, tapi nggak apa-apa ini biar kalian tahu aja. Pilih salah satu yang kira-kira menurut kalian nyaman dipakai. Kayak gitu. Terus cara print juga ada yang ada koma N. Mungkin kalian udah diajarin juga di praktikum. Kalau yang koma N ini tuh kalian tuh jadi satu baris. Kalau print gini tuh kan jadi ada enternya kan ya. Kalau enter tuh ke bawah gitu kan. Biasanya kayak kalau di Java itu println gitu, ada baris baru gitu. Tapi kalau misalkan pakai N ini kalian jadi satu baris kayak gini. Nah, di N ini tuh kalian bisa kasih spasi, tinggal di sini diisi aja nih spasi atau misalkan kalian kasih karakter juga bisa kayak koma atau apa ini bisa. Jadi ini biar kalian tahu aja sih kalau kalian butuh yang satu baris pakai koma N kayak gini. Tapi kalau misalkan itu secara default Python itu printnya langsung enter ke bawah kayak gitu. Udah gitu, hmm, mungkin kita langsung coba ke contoh latihannya kayak gini. Misalkan kan pasti awal-awal tuh kalian disuruh misalkan ngitung luas gitu, luas persegi. Diketahuin sisi-sisinya nih. Sisinya tuh kan 3,43 kan. Terus misalkan kita tahu rumusnya luas itu sama dengan sisi kali sisi. Nah, biasanya sih kalau aku waktu pertama kali belajar itu, aku nggak langsung nulis di kode gitu karena kadang-kadang kode itu kan banyak sintaks-sintaks yang kita sendiri belum lancar gitu kalau waktu awal-awal. Jadi pertama kali belajar itu aku pakainya flowchart. Sorry, ini ada yang masuk. Oke. Pertama kali itu aku belajarnya pakai flowchart sama pseudocode. Pseudocode itu biasanya nulis di kertas. Jadi
Di sini tuh kita nggak peduliin sintaks Python, yang penting kita arahin dulu logika pemrogramannya supaya jalan dulu kayak gitu. Flowchart mungkin teman-teman juga udah pernah ketemu pas pertama kali aku ngeasdosin di Applikom, cara bikin flowchart kayak gitu. Ini sorry agak jelek soalnya pakai pensil. Terus, jadi pertama-tama tuh kalau kalian punya satu program itu, kalian itu harus deklarasiin. Deklarasi ini itu pentingnya di mana sih? Deklarasi ini itu pentingnya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau input kayak gini, ini kan harus ada tipe datanya kan. Walaupun sebenarnya bisa aja kalian nulisnya langsung kayak input gitu. Terus gini. Ini bisa dan jalan di Python. Tapi balik lagi sih, karena kan kita suatu saat nanti nggak selalu pakai Python. Kita kadang-kadang pakai Java, pakai C Sharp, dan lain-lain. Kayak gini tuh di pemrograman lain tuh ilegal, nggak bisa jalan. Makanya harus ada tipe data kayak gini. Makanya sedari awal sebelum kita kebiasaan nggak pakai tipe data, dibiasain harus pakai tipe data kayak gitu. Walaupun yang kayak gini secara codingan di Python masih jalan. Tapi kalau bisa dihindarin kayak gitu. Terus tipe data ini kalian catat-catat aja. Misalkan kita pengen ngitung luas. Berarti kita bakal punya satu variabel luas, terus kita pengen ngitung luas itu kan perlu sisi. Nah, sisinya itu bakal jadi satu variabel lagi. Makanya di sini bakal ada dua variabel luas sama sisi. Terus yang diinput tuh masukkan sisi. Sisi itu berarti kan nanti di sini input kayak gitu. Terus udah gitu tinggal masukin aja sih codingannya. Kan kalian udah belajar operator kayak luas sama dengan sisi kali sisi. Kalau kali di Python kan bintang kayak gitu. Jadi tinggal kalian nanti masuk-masukin aja. Dan kalau kalian bikin flowchart gini sebenarnya enak banget, tinggal kalian samain aja sama codingannya nanti. Jadi tinggal kayak ini kan masukin sisi, di sini kita bikin input. Terus algoritmanya apa? Terus udah gitu kita mau print clear apa. Jadi biasanya kebagi sama tiga kayak gini sih. Ada input, ada algoritma atau logika codingannya, terus ada output. Biasanya selalu tiga kayak gini kalau di awal tuh kayak gitu. Jadi kalau kalian udah bikin flowchart kayak gini gampang banget. Atau kalian bikin misalkan kayak flowchart ini kan makan tempat, kalian bikin pseudocode-nya kayak gini yang belum ada codingan Python, belum ada sintaksnya juga bakal lebih gampang kayak gitu. Kalau awal-awal sih biasanya belajarnya kayak gitu, jadi nggak langsung ke sintaks Python. Udah gitu, paling yang hati-hati itu di pembagian. Makanya di sini aku kasih catatan khusus buat pembagian. Kalau pembagian tuh kebagi jadi tiga sih biasanya yang aku tahu sejauh ini gitu. Ada pembagian kayak gini, ada yang slice-nya dua kali, ada yang persen. Bedanya itu kalau pembagian gini tuh nanti hasilnya float atau desimal atau kita sebutnya koma gitu, ada komanya gitu panjang. Nah, kalau misalkan yang slash-nya 2 gini, ini selalu dibulatin ke bawah. Jadi hati-hati jangan jangan nanggep bahwa kalau misalkan kayak gini nih 1,6 dia bakal dibulatin jadi 2 gitu. Enggak. Dia tetap dibulatinnya ke bawah jadi 1 gitu sih. Ini yang perlu paling hati-hati. Udah gitu kalau yang kayak gini ini tuh dia sisa bagi. Jadi kan kalau 10 dibagi 3 itu kan berarti yang paling mendekati kan 3 kali 3 kan 9. 10 dikurangin 9 itu ada satu kan. Makanya sisa baginya satu kayak gitu. Kayak sama halnya kayak di sini juga 10 di persen 6 itu berarti kan 10 dibagi 6. 6 kalau dikali 2 kan udah 12. Berarti nggak mungkin dong. Berarti 6 dikali satu. 6 dikali satu itu kan 6. Udah gitu 10 dikurang 6 sisanya 4. Jadi di sini 4 kayak gitu. Jadi pembagian kayak gitu sih hati-hatinya di sini aja. Ini dihafalin aja sih kayak nanti juga lama-lama pasti ingat sendiri kalau ngerjain program kayak gitu. Terus kita masuk ke program sederhana, tipe data kan tadi udah dibahas di awal. Kalau program sederhana itu hmm, namanya sederhana gitu, jadi biasanya belum ada if-ifan gitu, jadi masih benar-benar kalian ngotak-ngatik di operator gitu. Tambah kurang kali bagi paling mentok-mentoknya pangkat atau akar. Jadi
kalau program sederhana masih awal banget. Misalkan di sini itu kita pengen punya satu program yang input hari, terus udah gitu eh, hari ini tuh kita pengen konversi dia tuh berapa bulan, minggu, hari gitu. Kayak 30 hari itu kan setara satu bulan kan gitu. Di sini di deklarasinya satu bulan tuh anggap 30 gitu asumsinya. Nah, kalau misalkan langsung ke kode gini kan jatuhnya kalian jadi kayak ngehafal. Kalau ngehafal itu bisa-bisa aja sih, tapi nanti kalau ketika kalian nemu contoh soal yang lain gitu, kayak misalkan kan sebenarnya kayak gini tuh biasanya bisa bentukan tipe soalnya tuh konversi uang, terus konversi jam ke detik, terus tahun ke bulan, kayak gitu. Jadi memang yang kayak gini kalau bisa jangan dihafal sih. Jadi kalian bikin logika codingannya dulu gitu. Kalau misalkan nggak kebayang. Kayak misalkan kan gini, jumlah harinya kan ada 100. Terus kita tuh tahu nih kayak misal 100 itu kan setara 3 bulan, 1 minggu sama 3 hari. Jadi kita pertama-tama tuh mulai dulu, udah gitu deklarasiin nih. Di sini tuh pasti kita pertama-tama tuh perlu variabel jumlah hari. Jumlah hari di sini kan buat nampung si inputan kita gitu. Terus udah gitu, nanti pasti kita bakal perlu yang lainnya gitu, yang kayak gini bulan, tampung, ini nih. Tapi ini nggak apa-apa, nggak usah dideklarasiin di awal gitu. Jadi biarin aja pertama-tama deklarasiin jumlah hari dulu gitu. Terus udah gitu, pas kita masukin jumlah hari itu, kita tuh pengen tahu kenapa jumlah hari itu nggak langsung ke minggu gitu atau hari gitu. Karena kita kan harus konversiin dulu ke bulan gitu, yang paling gede dulu gitu, ke bulan dulu. Makanya di sini tuh kita harus punya satu variabel buat nampung konversi dari hari itu ke bulannya gitu. Nah, kalau misalkan nggak kebayang, biasanya aku ngotret gitu. Ini ngotret di sini sebenarnya biasanya ngotret di kertas gitu biar nggak lebih ribet di kertas gitu. Jadi misalkan asumsinya kita satu bulan itu 30 hari. Terus berapa bulan sih kalau misalkan kita punya 100 hari? Ini kayak matematika dulu aja gitu. Ada matematika dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Ini matematika sederhana sih. Jadi satu dibagi X, ini anggap dulu X gitu. Anggap aja X gitu. Satu per X sama dengan 30 per 100. Kayak gitu. Kan kita pengen tahu nih 100 hari itu berapa bulan. Kadang-kadang nggak kebayang kan. Jadi kayak gini dulu aja. Terus tinggal kali silang deh di sini. 1 kali 100 sama X dikali 30. Terus nanti tinggal kalian turun-turunin sampai X-nya ketemu 100 bagi 30. Kayak gitu. Terus kalau kita lihat 100 dibagi 30 kan hasilnya koma. 3,3333 gitu ya. Nah, sedangkan kan kalau jumlah bulan itu nggak mungkin koma dong. Makanya di sini tuh kita harus mikirin lagi, oh ternyata nggak bisa nih pakai pembagian kayak gini. Terus kan tadi makanya di awal disinggung pembagian tuh ada tiga. Ada yang slash-nya dua kayak gini. Nah, slash dua ini dipakai dong. Kan slash dua ini dia ngambil yang pertama banget dan selalu dibulatin ke bawah gitu. Makanya kalau di sininya 3,66 pun dia bakal ngambilnya kepalanya doang gitu. Kayak kalau misalkan 3,66 gitu terus panjang gitu. Dia anggapnya desimalnya tuh hilang gitu, dihapus aja gitu. Jadi langsung ambil kepalanya aja 3 kayak gitu. Jadi di sini tuh langsung deh kepikiran bahwa pakainya size-nya 2 gitu. Dibaginya pakai yang pembagian bulat ke bawah gitu. Nah, di sini 100 itu tuh kan kita nantinya nggak bukan inputan gitu kan. 100 ini tuh kan bisa kayak bukan maksudnya inputan tapi bukan selalu tetap 100 gitu. Bisa aja nanti di sini tuh bukan 100 tapi kita pengen cari misalkan 400 hari itu berapa bulan gitu. Nah, makanya di sini itu 100 itu jangan ditulis benar-benar 100 gitu. Jangan 100-nya itu ganti lagi ke variabel yang tadi kita masukin di sini jumlah hari itu. Jadi jumlah harinya masukin lagi ke sini kayak gitu. Terus udah gitu di sini tuh sebenarnya kan tadinya pakai X kan. Cuma ini biar kayak kalian ingat aja gitu cara cara ngitungnya gimana gitu. Dan X ini tuh kan kalau dijadiin variabel boleh-boleh aja, cuma nggak representatif. Nanti kalau kalian programnya panjang, bingung X ini tuh apa sih gitu. Makanya di sini aku ganti jadi bulan.
kayak gitu. Tapi sebenarnya fine-fine aja kalau kalian mau pakai variabelnya cuma X, Y, Z gitu, boleh-boleh aja. Cuman nanti kalau panjang suka lupa gitu itu variabel apa, kayak gitu. Terus kalau kita udah punya bulan, sekarang kita kayak gini nih. Jadi 100 hari itu kan kita udah punya 3 bulan nih. Udah punya 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kan kalau misalkan tadi di asumsi pertama itu kan 1 bulannya 30 hari ya. Nah, 3 bulan itu dikali 30 kan 90 hari kan. Sedangkan tadi yang di input tuh 100 gitu. Jadi 100 dikurang 90 tuh masih ada 10 hari sisanya kan. Masih ada. Dan ini tuh belum masuk ke kode kita. Jadi ini harus dimasukin ke kode kita gitu. Siapa tahu ini teh informatif gitu, ini tuh penting. Jadi kita bikin satu variabel baru namanya tampung sisa hari. Nah, tampung sisa hari itu gimana sih cara ngitungnya? Tampung sisa hari itu ngitungnya tuh dari jumlah hari. Jadi jumlah yang kita inputin nih 100. Sisa dibagi 30 tuh berapa sih kan sisanya kan yang kita mau kan sisanya kan. Nih, di sini ada sisanya gitu. Makanya pakai persennya yang ini nih, sisanya gitu. Jadi kalau nggak kebayang langsung di codingnya, kalian coret-coret dulu aja kayak gini. Ini juga aku kemarin bikin kayak gini dulu. Terus udah gitu, dari nanti kita kan udah dapat nih sisanya nih. Oh, sisanya 10 hari. Tapi kan kita masih pengen taunya tuh kan minggu kan, bukan hari langsung kan. Kan tadi kita udah punya bulan. Tapi minggu belum nih. Nah, minggu itu kita bikin lagi variabel baru di sini. Minggu itu dari sisa hari ini nih, 10 hari ini, kita tahu kalau satu minggu itu 7 hari. Makanya di sini dibagi 7 dan dibaginya juga pakai pembagian bulat yang tadi karena kan 10 dibagi 7 itu pasti bakal koma kan. Dan minggu itu nggak ada yang koma gitu. Minggu itu kan bulat ya. Minggu ke satu, minggu kedua kayak gitu. Jadi ini harus dibaginya pakai pembulatan yang tadi yang harus kayak gini nih sama buat bulan kayak gitu. Terus udah gitu, udah deh kalau kita udah punya minggunya, misalkan di sini ketahuan nih 1 minggu, tinggal kita hitung sisanya nih 1 minggu kan baru 7 hari kan. Sedangkan yang tadi tuh sisanya sebenarnya ada 10 hari. Nah, siapa tahu 3 hari ini informatif. Kita bikin satu variabel hari, terus tampung sisa harinya yang tadi itu dimasukin ke sini. Dibagi 7. Kan dari tadi sisa baginya kan, kita pengen nyari sisanya kan. Jadi pakai persen gitu. Pakai persen kayak gitu. Terus udah gitu ya udah. Kalau udah kayak gini kalian semua udah dapet harinya berapa, minggunya berapa, bulannya berapa. Udah gitu kalian tinggal tampilin aja di sini. Tulis itu print gitu, print ke layar kalian mau gimana kata-katanya kayak gitu. Di sini udah ada sih codingannya sebenarnya. Kayak nah ini. Dan kalau kalian udah ada logika codingan flowchart kayak gini, sebenarnya kalian tinggal ngikutin aja alurnya. Kalau udah bener pasti jalan biasanya. Dan kalau kayak gini tuh, kalaupun salah, nggak akan salah total biasanya. Jadi cuma beda-beda dikit gitu. Beda kalau kalian langsung ngoding di sini, kadang-kadang bisa salahnya jauh. Dan kadang-kadang aku juga motret dulu kayak gini. Jadi nggak langsung di codingan. Kecuali mungkin yang udah expert banget ada sih yang bisa langsung ke codingan kayak gitu. Di sini kan kayak ini kan masukkan jumlah hari, di sini input gitu kan. Terus prosesnya apa sih? Prosesnya yang bulan sama dengan jumlah hari bagi 30 kayak gitu. Tampung sisa hari di sini masuk, tampung sisa hari kayak gitu. Terus udah gitu minggu juga di sini masuk kayak gini. Terus hari juga masuk. Terus tinggal kalian outputnya nih apa mau tulis apa ke layar kayak gini. Jadi kalau udah ada flowchartnya gampang sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau langsung ke codingan malah jadi salah kayak gitu. Terus udah sih kalau yang program sederhana sih bener-bener kayak gitu nggak ada if-ifan pokoknya masih awal banget dan biasanya setahu aku kalau di UTS memang dia programnya suruh perbaiki gitu kan. Kalau perbaiki sih sebenarnya kalau kalian nggak kebayang gitu kalian langsung aja di copy ke sini gitu ke kalau kalian pakai Visual Studio Code di copyin aja ke Visual Studio Code gitu. Kalau misalkan males gitu mikir-mikir lagi dan kelihatan nanti biasanya ada merah-merahnya di mana kalian ganti aja gitu. Kayak gitu. Terus udah gitu ke analisis kasus. Kalau analisis kasus itu kalian ada if-ifan sih biasanya ini pertama kali belajar if else kayak gitu-gitu. Jadi
Di sini aku pakai contohnya yang kemarin si Rosevin sih nitipin nyari yang terkecil, terbesar kayak gitu-gitu masih ada yang salah kemarin. Jadi di sini aku pakai contoh ini aja ya. Kalau lihat di sini nanti kalian ngapal, jadi kita coba lihat lagi ke kotretan supaya jangan ngapal. Karena harusnya Daspro itu nggak banyak ngapal sih. Jadi misalkan kalian pengen nyari eh, nilai terkecil gitu. Kalau di sini pakai angka kayaknya bakal bingung kan. Jadi di sini aku coba bikin gambar. Misalkan ini ada kalian punya tiga bola nih. Tiga bolanya ini yang C itu kan paling kecil nih kan. Ini target kita nih. Ini target kita. Kita pengen nyari dari tiga bola ini mana sih yang paling kecil. Gimana sih caranya? Caranya itu kita pertama-tama tuh ambil yang paling kiri kan. Bola paling kiri nih, yang A. Kita ambil, terus udah gitu, di sini itu kita pakai satu ember. Biasanya aku disebutnya ember atau kalau di variabel itu sebenarnya ini teh namanya tem biasanya gini, tem. Tapi nggak apa-apa lah ya pakai ember aja biar lebih kebayang. Terus kita taruh bolanya ke ember gitu. Asumsi ya pokoknya embernya anggap aja nggak ada beratnya gitu. Terus dia cuma bisa nampung satu benda gitu. Jadi nggak bisa kalian taruh bola tiga-tiganya di sini nggak bisa. Dan gimana cara ngebandinginnya gitu. Terus mungkin ada yang nanya kenapa sih harus pakai ember gitu kan bisa aja kalian langsung bandingin A B C-nya gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau kalian cuma punya dua bola A sama B, kalian bisa nggak usah pakai tem kayak gini bisa. Tapi kalau kalian punya tiga, asumsinya kalian punya dua tangan kayak gini ya. Ada dua tangan. Nah, dua tangan ini kan kalau misalkan kalian punya tiga bola kan nggak mungkin ya jadi nambah tangan di sini gitu. Nggak mungkin. Makanya di sini kita perlu yang namanya ember atau variabel temp kayak gitu. Supaya nantinya kayak gini kita taruh di sini, terus kita kita lihat gitu kan. Kan kita baru ngambil bola A. Kita ambil nih bola B. Di sini kita ambil bola B. Terus kita bandingin bola A sama bola B tadi tuh mana sih yang lebih kecil. Terus di sini tuh kita tahu ternyata bola B lebih kecil. Ya udah, bola A kita keluarin aja, kita buang gitu. Ini misalkan buang gitu ya. Terus kita taruh bola B kayak gitu. Nah, nanti si bola B-nya ini tuh kita bandingin lagi sama yang selanjutnya nih yang C. Nah, yang C itu kita bandingin sama yang tadi di embernya itu. Mana sih yang lebih kecil? B atau C ya? Ternyata C. Nah, jadi yang bola B-nya itu kita buang, ganti sama C. Kayak gitu. Nah, di sini kan udah nih, kita tahu bahwa nggak ada lagi nilainya nih, cuma A, B, C doang. Ya udah, C itu berarti yang terkecil gitu. Karena nggak ada bola lagi gitu. Tapi kan ini kalau kondisinya ideal ya. Sedangkan kadang-kadang nggak ideal gitu ya. Kadang-kadang kita tuh punya program nggak ideal, nggak seindah ini gitu ya. Kadang-kadang ada worst case-nya gitu. Nah, kayak di sini tuh misalkan target kita tuh nggak di paling kanan gitu, nggak paling terakhir lah diambil bolanya, misalkan di tengah-tengah gitu. Gimana sih bisa tetap jalan nggak pakai ember kayak gini? Sebenarnya bisa, malah jadi lebih bagus karena dia berhenti di tengah-tengah kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita ambil bola A terus dibandingin sama bola C, C itu udah paling kecil. Terus kita bandingin sama B, ternyata C itu tetap paling kecil. Jadi C itu tidak dibuang gitu. C tetap di sini justru bola B yang dibuang kayak gitu. Dan C itu tetap di tem kayak gitu. Kalau urutannya kayak gini, misalkan yang terkecilnya itu di paling awal gitu, bisa nggak? Bisa aja. Dan tetap sama kok hasilnya kayak gini-gini juga gitu. Tapi di sini tuh kita belajar bahwa kalau kita punya satu program itu, nggak boleh kita cuman nge-input satu kali dengan variabel misalkan eh, nilainya 10, 20, 30 gitu. Atau 30, 20, 10 gitu kan. Di sini misalkan paling gede nih, 30, 20, 10 gitu. Wah jalan, oh udah bagus berarti program kita jalan. Nah nggak boleh kayak gitu. Kalau kita punya program itu, kita harus pikirin bahwa ada skenario-skenario lain. Di sini tuh kita bisa lihat ada tiga skenario gitu. Jadi mungkin aja bola terkecil itu ada di urutan yang terakhir, yang ketiga, mungkin aja di kedua, atau mungkin aja di ke satu. Ini harus dicobain tiga-tiganya ke codingan kita buat tahu bahwa apakah program kita itu benar-benar jalan untuk semua kondisi. Karena
jangan-jangan di dua ini tuh dia salah. Kalau ada salah satu tidak memenuhi berarti program kalian itu masih kurang tepat gitu. Nggak, logikanya masih salah kayak gitu. Jadi benar-benar harus dicobain. Dan masih banyak sih sebenarnya kondisi yang nggak ideal gitu. Misalkan yang besarnya itu ada yang sama gitu. Sedangkan C itu satu-satunya yang terkecil. Atau mungkin aja yang kecil itu sebenarnya nilainya sama gitu. Misalkan di sini beratnya 10, di sini juga 10 gitu. Atau misalkan di sini tuh semuanya ternyata kita masukinnya tuh 10 10 10. Ini tuh harus dicoba-cobain sebenarnya. Jadi jangan berpuas diri ketika satu program kalian jalan gitu, ketika kalian input satu kali kayak gitu. Dan di sini kalau kalian udah punya logika kayak gini, sebenarnya gampang tinggal dimasukin ke sini. Jadi kalian bakal input A, B, C, nilainya gitu. Ini berupa integer ya, misalkan sebenarnya ini bisa float, tapi biar gampang kebayangnya pakai integer. Nah, nanti yang ember itu tuh kita temp namanya, terus kita bakal awal-awal itu masukin ke A dulu gitu. Masukin A ke dalam temp, sorry. Masukin A ke dalam temp, jadi masukin bola A-nya ke dalam temp gitu. Udah gitu, kita bakal bandingin. Kalau misalkan yang B ini, yang kita ambil ini, lebih kecil daripada temp, kan kita mau nyari yang terkecil kan? Berarti yang di dalam temp itu, yang di dalam temp ini, kita ganti sama B gitu. Kita ganti sama B di sini. Jadi kan ini ada temnya diganti sama B gitu. Terus udah gitu kita punya lagi if yang kedua. Misalkan kita punya tem, terus si tem itu tuh ternyata dia tuh lebih besar atau C itu lebih kecil dari tem gitu. Nah, kita ganti lagi si tem itu jadi C gitu. Terus udah gitu nanti kita bakal punya tem yang paling kecil gitu. Tem itu si embernya kan, kita punya ember yang isi value-nya tuh paling kecil, isi variabelnya paling kecil. Makanya di sini yang kita print tuh si temnya bukan ABC-nya lagi karena kan kita udah masukin ke sini nih. Jadi yang di print tuh seginian bukan bukan bolanya lagi, tapi si ember-embernya kita print kayak gitu. Terus kalian bisa langsung run aja gitu. Kayak kalian coba-cobain aja misalkan kalian masukin kondisi-kondisi yang tadi di sini gitu. Kayak misalkan bola yang terkecilnya tuh ada di urutan ketiga itu kan berarti dicek kan. Kayak gitu misalkan kayak 5 gitu, ini 4, ini 3 kayak gitu. Terus udah gitu kalian lihat oh iya yang terkecilnya 3. Terus kalian cobain lagi aja gitu misalkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dari patokan skenario ini. Kayak gitu. Udah sih analisis kasus biasanya if else. Jadi nggak terlalu ini, harusnya nggak ribet sih harusnya. Cuman memang nanti kalau di soal itu if else itu nggak akan sesederhana ini. Biasanya if else-nya panjang banget. Biasanya kayak menu restoran atau apa itu panjang banget. Nggak apa-apa dijabanin aja gitu, dijalanin aja. Jangan setengah-setengah. Biasanya karena itu memang panjang sih karena logikanya sederhana jadi panjang gitu biasanya. Kalau yang susah-susah pendek justru codingannya kayak gitu. Terus kita bakal bahas pengulangan for sama while. Di sini sih yang bakal aku tekenin sebenarnya lebih ke for karena biasanya kalau di soal itu pengulangan itu bentuknya kayak pola ya, kalian disuruh bikin pola kayak gitu. Biasanya ini emang rada ribet karena agak tricky, apalagi kalau misalkan polanya itu udah random banget sampai ada for-nya tuh I, J, K kayak gitu itu cukup random, terus belum lagi ada if-ifan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari awal banget. Jadi pertama-tama tuh kayak for I itu kayak kayak gini pengulangan itu kan misalkan gini. Pengulangan itu kan ada I ini tuh sebenarnya variabel yang bisa diubah-ubah gitu. Bisa misalkan for angka in range bla 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 ini tuh bisa diubah cuman biasanya lazimnya pakai IJK soalnya ngikutin konversi vektor kayak gitu. Jadi ikutin aja deh pakai IJK gitu. Terus udah gitu
kurung di sini tuh yang pertama itu mulainya dari nol. Ada juga yang mulainya dari satu. Tapi saran aku sih selalu mulai dari nol. Kenapa? Nanti kalian bakal lihat kalau bentukannya aneh, paling bagus tuh dari nol. Karena kita biasa belajar matriks itu kan mulainya dari nol ya, nggak dari satu. Itu bakal bikin pusing sih. Tapi balik lagi lah ke orangnya gitu. Kalau saran aku sih dari nol. Kayak gitu. Terus udah gitu, eh dari nol sampai ke berapa? Di sini tuh sebenarnya bisa aja sampai, bukan sampai n, bisa aja sampai 5 gitu. Bisa aja. Tapi wajarnya sih biasanya ini tuh berupa variabel gitu. Nanti di input sama user gitu. Misalkan kita mau bikin matriks yang ukurannya 3 kali 3. Nah, nanti n-nya itu di input sama user. Kayak gitu. Dan n ini tuh harus diingat nggak include. Artinya nggak include tuh berarti misalkan satu 2, misalkan n-nya sama dengan 5, berarti pengulangannya tuh cuman 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak masuk. Kan nggak include gitu, doesn't include gitu. Jadi kalau kayak di tanda tanda mah gini sama gini. Kalau ini kan include ya, ada sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Nah, ini tuh yang ini yang nggak include. Terus ini tuh bertambahnya berapa banyak. Jadi kan kalau misalkan dari nol ini kan kalau kayak gini kelihatannya nambahnya satu gitu ya. Cara tahu nambahnya satu gimana sih? Tinggal satu dikurang nol, dua dikurang satu, tiga dikurang dua kayak gitu. Nah, bisa juga ada yang kayak misalkan nol, dua, empat, enam gitu. Di sini kan kelihatan nambahnya dua. Nah, di sini nih kalian ubah codingannya di sini kalau pengen nambahnya dua. Bisa negatif gak? Bisa. Misalkan minus dua. Kalau minus dua itu berarti kayak kayak urutannya mundur gitu. Misalkan 0, min 2, min 4, kayak gitu. Sampai n-nya gitu. Nah, kalau di while juga sebenarnya sama. While itu sama misalkan while while ini titik titik titik, cuman nanti kalian harus punya satu variabel yang kayak misalkan n sama dengan n plus satu, atau biasanya ini tuh kalau di Java itu ini tuh biasanya aku sebutnya n plus plus gitu, n plus plus increment gitu. Jadi kalian boleh pakai while, tapi while itu harus ada ini. Kalau enggak nanti dia n-nya enggak bertambah dan kalian akan terus-terusan ngelooping. Jadi yang harus diingat sih ini nih kalau pakai while. Dan biasanya karena pola selalu pakai for sih aku kalau pola. Soalnya kalau pakai while nanti panjang banget, ribet. Cari yang gampang aja kayak gitu. Terus udah gitu, hmm, di sini tuh for pertama-tama jangan langsung ke pola gini deh, takutnya bingung. Pertama-tama tuh kita misalkan punya i, for i, terus kita print bintang, dia bakal kesini kan. Terus kalau misalkan ada for j, kok bisa jadi kayak gini sih? Sebenarnya patokannya itu gini, kalau aku biasanya kalau kayak gitu tuh, aku bikin jadi kayak bener-bener matriks. Nih, kayak bintangnya kan misalkan gini nih, kayak kayak gini gitu ya bintangnya. Nah, biasanya aku di sini tuh bikin dulu 0, 1, 2, di sini 0, 1, 2 kayak gitu. Terus nanti dikotakin aja kayak gini 0,0, terus 0,1, 0,2, terus ada yang 1,0, 1,1 kayak gitu. Jadi dibacanya kayak biasa sih, kayak kayak kalian baca matriks waktu dulu gitu. 0,0, terus 0, sorry, 0,0, terus 0,1, 0,2 gitu. Terus yang ini juga sama bacanya 1,1, 1,0, 1,1 buat di sini, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2 kayak gitu. Jadi patokannya itu i itu buat baris. Baris itu yang ke bawah ya, bukan yang ke kanan. Kenapa? Karena kalau kalian punya buku gitu, buku buku tulis gitu, kita nulisnya kan ini baris satu, ini baris dua, ini baris tiga. Jadi yang ke bawah gitu ngitungnya, ini baris ke satu, baris kedua, baris ketiga gitu. Biasanya kalau awal-awal belajar matriks yang bingung di situ sih. Jadi itu buat baris, baris itu yang ke bawah gitu. Ingetin aja kalau kalian punya buku tulis kayak gitu. Terus kalau J itu buat kolom, kolomnya jadi kolom kolom itu kan gini ya, satu satu gitu ya. Nah, makanya dia yang ke kanan justru bukan yang ke bawah kalau kolom tuh gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian lihat itu di sini tuh kayak gini. Kan di sini tuh for i in range 0,n, 1 sama j
0,n,1. Nah, yang bakal dijalanin itu sebenarnya yang dalam terus. Kenapa? Karena gini, ketika for yang luar, terus nanti ke dalam, kan 0 sampai n. Misalkan di sini n-nya 4. Nah, berarti kan dia J-nya itu bakal berjalan dari 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3 dijalanin, dia baru bakal baca yang ini, ya kan? Jadi yang ini dulu baca sampai ke N, nanti kalau udah baru baca yang ini. Nanti dia nambahnya berapa banyak? Satu di sini. Berarti nanti di sini tuh I-nya jadi satu, terus dia baca lagi yang ini. Nah, makanya di sini itu J itu tuh bakal yang bikin ke ini nih, ke sini. Terus di sini ada print kan, printnya itu buat yang enternya gitu. Enter supaya baris baru. Dia bakal ngeprint lagi yang ini lagi. Kayak gini. Kayak gitu kan. Tadi kalau lihat di sini itu kayak gini. Kalau di sini itu kan kelihatan ya. Di sini tuh kan kalau J itu kan yang rubah-rubah, lihat nggak sih? Kalau aduh ini kecil banget ya, maaf. Biarpun kayak kerdil tapi kita lihat. Nah, gini. Ini kelihatannya yang rubah-rubah tuh yang J-nya loh, bukan yang I. 0, 1, 2. Ya. Yang pertama kali rubah gitu di baris pertama. 0, justru I-nya mah konstan, selalu 0, 0, 0. Makanya di kode itu dia yang bakal rubah sebenarnya J dulu gitu. Yang J dulu nih, yang dalamnya dulu. Karena di sini juga kelihatan 0, 1, 2. Justru yang I-nya mah konstan, tetap di 0. Nah, di sini kenapa aku selalu nyaranin looping itu mulainya dari 0. Karena kalau kalian bikin matris ini, looping yang mulai dari 1 jadi bingung. Kayak gitu. Terus udah gitu, yang baris keduanya konstan lagi sebenarnya. I-nya tuh selalu 1, 1, 1. Justru J-nya yang rubah-rubah jadi 0, 1, 2 kayak gitu. Nah, makanya di sini kayak gini J-nya justru yang dibaca dulu karena dia baris gini bacanya emang J-nya rubah-rubah duluan gitu. Baru I-nya. Tapi I mah tetap konstan sebenarnya untuk tiap baris. Jadi kalau di baris satu ini mah I-nya selalu 0, ya kan? 0, 0, 0 gitu. Nah, baris 2 ini tuh I-nya selalu 1, 1, 1, 1 kayak gitu. Di sini baris 3 I-nya itu selalu 2, 2, 2 gitu. Di sini baris 4, I-nya selalu 3, 3, 3 kayak gitu. Jadi for I sama J kayak gitu sih. Mudah-mudahan nggak ada yang bingung. Kayak gitu. Dan di sini sama aja sih sebenarnya. Nanti kalian ngutak-ngatik aja sih kalau IJ itu ngutak-ngatik di situnya aja. Terus kapan sih pakai, ada kan yang for-nya pakai ada for K, kayak yang ini nih ada for K, aku bikin dah yang ada for K. Mana ya? Yang kemarin dibahas sama ini yang di-share jawabannya sama Martin. Ada for K kan. Nanti aku jelasin deh yang for K. Emang ini untuk pola-pola tertentu. Tapi nggak apa-apa, kita lewat dulu aja. Takutnya yang ininya belum kebahas. Terus ada fungsi void yang nggak pakai parameter. Jadi fungsi itu sebenarnya kebagi gini sih kalau kalian lihat. Gini. Nah, fungsi itu sebenarnya cuma kebagi tiga gitu. Kayak ada fungsi void. Void itu kalau kalian cari di Google Translate itu hampa gitu ya, hampa. Jadi ya namanya hampa dia kosong gitu. Jadi dia nggak mereturn apapun gitu. Terus di sini ada satu lagi fungsi yang namanya return. Nah, hmm, apa sih maksudnya nge-return gini nih. Jadi kalau void itu returnnya kosong nih, kosong. Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada variabel yang dikembalikan gitu. Dan biasanya kalau yang void itu kita ngeprint. Biasanya ngeprint kayak gini, ngeprint. Nah, sebenarnya kalau fungsi itu gimana sih cara, kan bingung ya kadang-kadang gitu gimana sih manggilnya gini. Jadi kalian tuh kan di dev main itu bakal punya, kalau misalkan dia ngembaliin gitu, ngembaliin kayak ini fungsinya return. Ini kan ada panjang nih. Nah, si panjang ini kan berupa nilai, misalkan panjangnya 10 gitu, lebarnya misalkan 20. Si panjang ini tuh kalian harus eh, ketika nge-return tuh harus simpen di variabel gitu. Makanya di sini ada X. Beda loh sama yang kalau nggak nge-return. Kalau nggak nge-return itu dia nggak usah variabel, langsung aja sapa pertanyaan gitu, nggak ada variabel kayak gitu. Jadi kalau yang void itu dia nggak usah ada variabel tampung juga sebenarnya jalan itu nih. Kayak gini langsung jalan, beda ya.
Ini langsung jalan nih, ini nggak ngembaliin. Kalau yang return itu harus ditampung di Y. Jadi biasanya aku asumsinya gini sih, kayak kita punya panjang sama lebar. Nah, kalau yang return itu biasanya aku asumsinya kayak bola gini nih. Ya, balik lagi ke bola ya. Jadi eh, dia tuh harus ditampung di ember gitu. Nah, embernya ini tuh variabel X sama Y. Jadi di sini aku ngebedainnya gitu. Jadi kalau yang mereturn sesuatu, dia harus ditampung di variabel, ingetinnya gitu. Kalau nggak nge-return apa-apa, dia bisa langsung print kayak gini. Terus di sini itu misalkan nge-return 20 ya, 20. Berarti kan di sini teh X-nya sama dengan, kan di sini X-nya input X ini fungsi kan. Pokoknya kalau yang ada tanda gini fungsi aja. Misalnya titik-titik ini kelihatan nggak sih tanda tanda buka kurung, nah gini, nah itu tuh fungsi, nah ini teh masukin ke variabel X. Nah ini kan fungsi ini tuh nge-return panjang 20, nanti berarti X-nya itu sama dengan 20 gitu. Kalau yang ini Y-nya misalkan di sini nge-return lebarnya 10, berarti Y-nya sama dengan 10 kayak gitu. Nanti 10 sama 20 ini teh kita masukin, kan di sini udah di variabel X sama Y nih, kita masukin ke sini, X-nya masukin ke sini, Y-nya masukin ke sini. Kenapa harus dimasukin? Nah, ini tuh fungsi yang perlu parameter. Jadi ada fungsi yang nggak perlu parameter, ada fungsi yang perlu parameter. Kenapa perlu parameter? Soalnya kalau yang perlu parameter tuh kayak gini, kalian ngeprint panjang dan kali lebar. Tapi di sini nggak ada input loh. Sedangkan kita nggak tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, makanya kita harus kasih tahu ini loh panjang sama lebarnya. Panjangnya kan X-nya 20, masukin ke sini. Y-nya 10, masukin ke sini. Nanti dia bakal di sini tuh disamain gitu kan, ini X kan. Di sini panjang nggak apa-apa, beda variabel nggak apa-apa, soalnya parameter itu cuma berlaku lokal, jadi cuma berlaku untuk def di bawahnya gitu. Sedangkan kan ini udah di def main kan, jadi dia tidak berlaku panjang dan lebar. Justru di sini yang berlaku tuh X sama Y. Jadi di sini itu luas X, Y, di sini panjang, lebar nggak apa-apa karena dia berlakunya untuk satu fungsi gitu, satu fungsi. Terus sudah gitu tinggal di print panjang kali lebar. Karena dia ngeprint returnnya kosong. Jadi kalau rada susah bedainnya, pokoknya kalau return kosong itu biasanya dia ngeprint. Itu sih yang harus diingat. Terus kalau misalkan dia nge-return sesuatu, ingat tampung di variabel. Nge-return sesuatu tampung di variabel kayak gitu. Jadi di sini juga tampung variabel gitu. Ini yang soal UTS kalian kalau nggak salah yang praktikum deh. Aku kemarin coba bikin. Jadi gini, kalau yang soal kemarin tuh sebenarnya kalian udah dikasih tahu harus bikin fungsinya berapa biji kan? Dikasih tahu suruh bikin 3 biji. Udah gitu, di sini tuh kalian kan di DevMan itu kan kalian nge-input jumlah uangnya apa, jenis uangnya apa gitu kan. Kalau misalkan Singapura SGD gitu kan, kalian panggil fungsi SGD ini. Nah, di sini itu kan SGD itu kan uang kalian kan tadinya rupiah dibagi sama ini. Soalnya kan di soalnya dikasih tahu satu SGD 10.586. Kalian pakai persamaan matematika aja biasa gitu ngotret, terus udah gitu ternyata Y itu dibagi 10.000 bagi 10.586 gitu untuk X-nya. X di sini tuh rupiah, Y itu Singapura kayak gitu. Jadi di sini tuh kalian tinggal kayak gitu sih, kayak kalian tinggal masukin aja rupiah dibagi dibagi sama si ininya gitu. Terus udah gitu di sini tuh jumlah uangnya kan kalian rupiah nih. Kalian masukin ke parameter di sini. Karena kan di sini kalian perlu rupiah kan. Dan di sini namanya nggak usah sama gitu kan. Ingat aja tadi berlakunya satu fungsi gitu. Satu fungsi. Jadi ini berlakunya di sini kayak gitu. Jadi nggak apa-apa namanya beda asalkan urutannya sama kayak gitu. Udah gitu di sini nggak kelihatan sih karena kalian cuma perlu satu kan. Satu parameter. Kalau nanti yang parameternya 2 biji, kalian urutannya harus benar-benar sama gitu kayak ini. X, Y berarti X itu untuk panjang, Y itu untuk lebar.
gitu. Terus udah gitu, di sini pakai fungsi upper soalnya kalian takutnya pas nge-inputin itu hurufnya kecil. Jadi kalian dot upper aja. Udah deh, kayak gitu. Di sini if-ifannya. If-nya mah kayaknya kalian harusnya udah ngerti sih. Terus kalau yang pola kubus itu gini sih, kemarin aku cobain. Pola kubus itu kan pertama-tama kalian kan sebenarnya dimintanya bikin kayak gini kan. Bener-bener ada bintangnya gitu. Biasanya aku pertama-tama tuh bikinnya kubus dulu gitu. Kubusnya aja dulu. Yang penting jadi dulu kubus biar nggak susah. Terus udah gitu, di sini udah kubusnya jadi. Sekarang aku pengen bikin kubusnya kan 3 kali kan, karena di soal kalian itu ininya 3 kali kan. Sorry. Jadi kalian itu kan sebenarnya kalian bikinnya 3 kali kubus gitu, 3 kubus kayak gini. Atau kalau misalkan n-nya 4 berarti ada 4 kubus kayak gitu. Atau di sini n-nya 7 berarti ada 7 kubus kayak gitu. Nah, udah gitu kalau kalian udah bikin kubusnya 3 kali, kalian pakai for k di sini karena k di sini tuh supaya kalian tuh bisa bikin 3 biji kayak gini. Kelihatan di sini jadi 3 biji kubus kan? Kelihatan nih ada 3 biji. Terus udah gitu, kalau yang Martin kemarin kan for-nya mulai dari 1, yang aku for-nya mulai dari 0. Karena gitu sih aku selalu mikirnya pokoknya kalau for itu mulai dari 0 aja supaya jangan nggak susah gitu. Kalau kalian mulainya dari 1 tuh suka ribet nantinya jadi bingung sendiri. Jadi kalian mulainnya tetap dari 0 aja kayak gitu. Terus udah gitu di sini tuh K sama dengan N. Sorry. Dari ini aku close dulu ya. Jadi kayak gini, di sini tuh kalau kalian lihat itu kenapa if-nya itu K sama dengan N. Jadi eh di sini tuh kelihatan kalau misalkan kalian inputnya 3, sebenarnya kalian kalau pengen bikin garis itu ketika di K-nya itu ketika sama dengan N gitu. Jadi kenapa aku tahu gitu karena di sini nih. Di sini kelihatan nih kalau aku misalkan aku print K, di sini print K. K itu sebenarnya cuma sampai 3 kali. Dia tuh cuma sampai 3 kali. 1, 2, 3. Terus di sini juga 1, 2, 3. 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi kalau kalian susah coba print-print aja sih Kak sama IJK. IJK-nya kalian print-print gitu. Terus udah gitu eh di sini tuh kenapa n+1 mm, karena di sini tuh kan kalau misalkan kalian cuma sampai n ya kayak gini. Kelihatan enggak polanya kalau misalkan kalian cuma sampai N? Tuh, kalau kalian cuma sampai N tuh si K itu nggak bisa ke print karena di sini itu kan 0 sampai ke N. Misalkan 0 sampai ke N, N-nya 3, berarti cuma 0, 1, 2. 0, 1, 2. Sedangkan si garis itu tuh justru di ketiga 0, 1, 2, yang ketiga lagi. Jadi kalau misalkan kalian tadi cuma sampai N, berarti kan cuma 0,1,2. Sedangkan garis kalian itu tuh justru munculnya di ketiga gitu. Di ketiga gitu. Jadi makanya di sini harus N+1. Kalau N+1 kan berarti kalau misalkan N-nya 3 sampai 4 kan, berarti ada kesempatan untuk si 3 ini muncul. Makanya di sini tuh si N-nya tuh harus +1. Kayak gitu. Kalau kalian N-nya +1 dia muncul. Karena supaya kesempatan dia muncul gitu di sini. Kalau enggak nanti nggak akan muncul kayak gitu. Udah gitu di sini itu kalian tinggal lihat polanya sih sebenarnya. Di sini tuh kelihatan kalau polanya itu ketika nih kalau misalkan ini kan aku udah bikin banyak banget kan. Udah bikin banyak banget ada K modulo 2 ada
K tidak sama dengan N, ada I modulo 2. Nah, coba kalian lihat kalau misalkan gini, K modulo 1. Nih, kalau K modulo 1, kalian cobanya gitu sih, jadi ngurut satu-satu aja, jangan langsung kalau nggak kebayang. Misalkan 3. Nah, kalau K modulo 2 sama dengan 1, berarti kan K itu kan tadi 0, 1, 2, sampai 3 kan tadi. Udah gitu, di sini tuh kalau modulo 2 sama dengan 1 kan berarti dia itu yang ganjil kan. Yang ganjil kan. Yang ganjil itu ada di 1, ada di 5, ada di 9. Di sini kan. Ini tuh sebenarnya 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. 3 kan udah buat garis, jadi dia nggak keikut. Berarti cuma 0, 1, 1 aja kan yang ganjil. Terus di sini 0, 1, 2, 3 kan udah ada garis, jadi nggak keikut. Berarti cuma di 1. Nah, makanya di sini itu dia itu bakal print yang di kolom kolom yang ke satu ini gitu, kolom yang ke satu ini gitu, yang ini juga, karena kan dia pakainya if else, jadi kalau misalkan ininya udah nggak terpenuhi dia ke sini gitu. Beda kalau misalkan kalian pakai ifan semua. Makanya kalau bisa sih jangan ifan semua gitu, pakai if else kecuali memang perlu banget kayak gitu. Terus udah gitu, kenapa di sini k tidak sama dengan n? Jadi kan di sini tuh kelihatannya sebenarnya yang kalian mau tuh titiknya cuma ada di tengah di sini. Nah, ini tuh salah. Ini juga salah. Jadi di sini tuh makanya aku tambahin si pemisalannya. Nih, kelihatan sih kalau misalkan kalian cobain. Sorry. Ini harus ada ini juga. Nah, di sini tuh jadi K nggak sama dengan N tuh ketika eh, nggak sama dengan N tuh kan karena N-nya tuh kan 3 kan di sini. Aku tuh di sini tuh tambahin ini takutnya ada salah gitu. Jadi di sini tuh aku tambahin tidak sama dengan N gitu, tidak sama dengan yang buat garis ini. Terus udah gitu, kalian yang ini kan nggak pengen ke print sebenarnya, yang tadi di sini sama di sini tuh nggak pengen di ke print. Makanya di sini tuh dibikin i modulo 2 sama dengan 1. Jadi kan tadi kalau kalian lihat itu kan sebenarnya ini tuh kan eh ini tuh kan 0,0 kan. Terus di sini 0,1 gitu kan. Nah, kelihatan lagi yang tadi salah itu di sini 2,0 sama 2,1. Nah, di sini itu aku tuh nggak mau ketika si kan ini I, ini J, ini I, ini J. Nah, di sini kan 0,1, di sini 1,1, di sini 2,1. Jadi kalau kalian lihat mah, aduh bentar, ini berantakan banget ya. Sorry, di sini aja deh. Jadi kan kalau yang kalian tadi kan bentuknya gini kan, bintang sama dengan bintang sama dengan di sini sama dengan bintang sama dengan gitu kan. Nah, di sini tuh kan 0,0. Di sini tuh 0,1, 0,2. Ini 1,0, 1,1, 1,2. Di sini 2,0, 2,1, 2,2. Nah, yang kalian pengen kan sebenarnya cuma di sini kan, bintangnya kan. Sedangkan kan tadi nggak kayak gitu kan, makanya di sini tuh aku bikin pemisalan lagi. Jadi ketika eh, ketika di sini kan ini kan ini kan I sama J, I, J gitu ya. Nah, jadi aku tuh cuma mau ketika si I-nya itu si I-nya itu ganjil gitu. Si I-nya tuh yang ini nih, yang pertama. Si I-nya itu ganjil. Tahu dari mana I-nya ganjil? Soalnya kan yang ini genap. Ini genap.
nol juga genap. Berarti kalau nanti di sini ada 3,1, ini tuh harusnya bintang gitu. Ganjil lagi. Terus di sini kalau misalkan 4,1 genap, berarti harusnya sama dengan. Makanya aku cuma pengen muncul bintang tuh ketika I-nya ganjil. I-nya ganjil, makanya di sini dibikin I modulo 2 sama dengan 1 bintang gitu. Nanti sisanya baru sama dengan. Ini buat sisanya gitu. Kalau kan karena yang paling banyak itu kan sama dengan. Kalau kalian lihat kan paling banyak sama dengan. Jadi yang sama dengan itu tuh dijadiin di else gitu. Yang sama dengannya dijadiin di else. Ini if elifnya kayak gitu. Jadi nanti bentuknya kayak gitu sih. Udah deh kalau misalkan yang pertama mah kayak gitu aja sih. Yang ini. Jadi kalau pola kubus biasanya mulai dari nol biar gampang. Terus paling bahas satu lagi aja ya yang T08. Hmm, ini nggak apa-apa ya lebih dikit. Ntar aku iniin cepetin. Sebentar. Kalau yang T08, hmm, jadi tadi aku dapat soal dari temen kalian yang T08 tuh aku coba bikin, tapi memang outputnya kata-katanya nggak terlalu sama karena aku buru-buru bikinnya. Jadi yang penting udah jalan logikanya aja sih. Kalau yang maksimum mah kayaknya nggak ada masalah ya. Kalian tinggal pakai fungsi max aja. Waktu dulu juga aku boleh sih nih pakai fungsi max ini langsung. Terus kalau yang warnet ya ini teh. Warnet tuh kalau di soal sebentar. Di soal itu kan kalian tuh sebenarnya diketahuinya 1 jam pertama itu 7.000 kan. Jadi di sini aku langsung asumsiin aja 1 jam pertama tuh 7.000 gitu. Jadi orang ke warnet tuh biasanya udah sejam gitu. Jadi langsung ini jam pertamanya 7.000. Nah nanti sisanya itu 6.000. Jadi 2 jam selanjutnya 2 jam, 3 jam, 4 jam itu 6.000. Nah kan misalkan kita eh, di warnet itu misalkan waktunya 7 jam nih kayak gini. Nah 7 jam itu kan yang 1 jam pertama di 7.000 berarti sisanya 6 jam dong. Nah jadi di sini jam kurang 1 dikali 6.000 kayak gitu. Terus biaya menitnya itu tinggal biaya menit aja sih nih, menit dikali 125. Kalau dari menit ke jam mah kayaknya nggak terlalu masalah ya, tinggal menit dibagi pembulatan ke bawah 60 terus sisanya jadi menit gitu. Terus udah gitu kalau buat potongan itu kan kalian diketahuinya potongan itu ketika kelipatan 3 jam kan, tapi harus udah sesuai sesudah jam pertama gitu. Jadi jam kedua, tiga, nah itu baru ada diskon atau potongan gitu. Jam keempat, lima, enam, nah 6 baru ada potongan. Makanya di sini jamin satu, sisanya dibagi bagi pembulatan ke bawah, bagi tiga, supaya kita tuh tahu gitu si potongannya itu untuk paket keberapa gitu. Terus udah gitu di sini kaliin 3 lagi. Terus udah gitu dikali sama si harganya 500. Terus tinggal di print aja sih biayanya berapa. Ini aku buat ngecek aja sih bener nggak, tapi kalau nggak ya udah ini tinggal di komen aja. Terus totalnya tinggal ditambahin kecuali potongan di minus kayak gitu. Terus nanti di devmennya ada saldonya berapa, durasinya berapa menit. Terus jam koma menit ini buat nah kalau kayak gini kan kalau tadi biasanya buat nampung variabel cuma satu, sebenarnya bisa dua dua kayak gini jam koma menit tinggal dikomain aja. Nanti kan karena di sini dia ngeriten jam juga sama ngeriten menit, kayak di sini jam koma menit gitu. Terus di sini perlu satu parameter, parameter durasi, makanya di sini aku masukin durasi. Durasi itu buat di sini nanti ke menit ini nih, kayak gitu. Terus udah gitu tinggal di print print totalnya nih kayak gini totalnya. Terus udah gitu eh, di sini tagihannya itu kan dari total tagihannya ini. Udah gitu ini kan nge-return total. Kalau nge-return itu kan kalau nge-return sesuatu tuh harus ditampung di variabel, makanya di sini aku tampung di variabel tagihan kayak gitu. Terus di sini kalian tuh sebenarnya ini bebas sih, boleh di if else tapi biar cepet. Kalau misalkan kalian tuh kan ada dua tipe ya. Kalau misalkan kurang bayar, kalian tulisnya kekurangan pembayaran. Kalau misalkan gak kurang bayar, kalian tulisnya sisa saldo. Di sini aku bikin array yang isinya string. Nah, di sini tuh
Aku bikin kalau misalkan saldo dikurang tagihan lebih besar dari nol, berarti dia I-nya nol. I-nya nol itu berarti yang ini, informasi nol itu yang sisa saldo yang pertama gitu. Terus kalau misalkan lebih kecil dari nol, dia kan bakal I-nya sama dengan satu. Informasi array yang ke satu itu ini. Ini kan kalau array itu kan mulainya dari nol kan, ini nol, informasi nol, ini informasi satu gitu. Makanya tadi di matriks aku bilang suruh pakai nol tuh karena kayak gitu. Jadi tiap deklarasi itu biasanya mulainya dari nol gitu. Nol ini satu. Terus itu sama dengan, terus udah gitu di sini aku tambahin fungsi ABS. ABS itu absolut supaya nilainya nggak negatif gitu. Karena kan biarpun kekurangan pembayaran, bukan, kalau uang itu kan nggak ada yang negatif kan, makanya di sini pakai ABS kayak gitu. Udah deh. Terus kalau yang tanggal sih ini, yang bulan itu sebenarnya aku nggak tahu sih cicinya mau kayak gimana sih bentukannya, tapi aku asumsinya gini, kalau yang eh, 31 itu yang bulan ini, bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10 sama 12. Kalau yang 30 itu ini. Terus kalau yang 29 itu buat bulan 2, buat bulan Februari gitu. Terus aku masukin ke array aja. Masukin ke array biar lebih cepat. Jadi kalau di sini tuh kalau pertama-tama yang paling dikit dulu nih, if bulan Februari, terus misalkan tanggalnya lebih besar dari nol, dan kan tanggal nggak boleh negatif kan. Terus udah gitu lebih kecil sama dengan 29. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 29 itu statementnya true. Berarti valid gitu. Nah, kalau misalkan yang bulannya 31 tinggal diganti aja. Lebih kecil dari 31 sampai 31 gitu. Terus statementnya true. Terus kalau misalkan yang bulan 30 ya ini tinggal diganti 30, statementnya true. Terus nanti bakal nge-return statement. Jadi statementnya tuh pertama-tama di deklarasinya false. Kalau misalkan ternyata tidak memenuhi ini, berarti dia bakal nge-return false. Tapi kalau misalkan memenuhi salah satu dari ini, dia bakal nge-return true kayak gitu. Terus nanti di sininya tinggal dibikin pilihannya. Kalau misalkan statementnya sama dengan true, berarti dia printnya valid. Kalau false, berarti dia tidak valid. Kayak gitu. Terus kalau yang before mah kalian tadi di soal itu karena dia cuma disuruh mintanya perbandingan tanggal 1 sama tanggal 2 aja, ya udah tinggal dibikin gini. Terus returnnya sama sih, statement lagi gitu. Si statementnya kalau kalau misalkan true, dia berarti sesudah. Kalau misalkan false, dia sebelum. Kayak gitu sih. Paling kayak gitu aja. Nanti ada latihan kalau ada yang mau nyobain, ntar aku bagi deh di grup. Kalau ada yang mau coba kerjain, boleh kerjain. Terus kalau udah beres, boleh kirim ke aku, ntar aku kasih kuncinya. Kayak gitu. Udah deh, kayaknya minggu ini kayak gitu aja sih pembahasannya, karena kan sejam juga ya, takutnya kelamaan. Kira-kira oke nggak sampai sini? Boleh dong satu orang ngomong. Ntar ini aku stop presenting dulu. Oke ya, kalau gitu udah sih kayak gitu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lebih lanjut, boleh sih nanya. Tapi kalau enggak, boleh udahan sampai sini. Karena udah sejam juga. Sorry, lebih 13 menit ya. Gitu aja sih. Makasih teman-teman. Hari ini aku stop.